Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 47 SI PAB akan mempresentasikan hasil tulisan kami, esai kami yang berjudul pameran karya seni rupa kritik sebagai upaya menyuarakan aspirasi mahasiswa kepada sivitas akademika universitas, yang akan dipresentasikan oleh Maulana Malik Wicaksono, Khairunisa Nuha, dan Fairuz Kwamila Hilmina. Silakan, Fairuz. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan demokrasi di kampus. Nah, sebagai negara yang menganut paham demokrasi, tentunya mendapatkan hak asasi warga itu nomor satu ya. Jadi sudah sepertinya kampus sebagai miniatur negara memberi ruang kebebasan ekspresi bagi para sivitas akademiknya, yang dalam hal ini kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan dan ancaman. Ya, tapi realita tidak semudah teori. Pada praktiknya banyak mahasiswa yang dibungkam dalam menyuarakan pendapatnya. Contohnya adalah ketika BEM Universitas Indonesia menjuluki Presiden Joko Widodo sebagai the King of Lip Service, yang merupakan kritik pada pemerintah. Tetapi setelah itu, pada tanggal 27 Juni 2021, sejumlah pengurus BEM UI dipanggil rektorat. Padahal kritik pada penguasa adalah sesuatu yang lumrah dan merupakan sesuatu yang esensial di negara demokrasi. Next. Dan dalam hal ini, kebebasan berekspresi hanya sebagai pajangan sesuai dengan judul esai kita. Ya, kebebasan berekspresi seakan tidak bebas dari intervensi dari pihak eksternal politik maupun internal kampusnya sendiri. Padahal kampus adalah tempat untuk menumbuhkan kebebasan berpikir dan berpendapat. Maka kampus menjadi tempat yang tepat untuk menegakkan pilar demokrasi itu sendiri. Silakan kepada Ica melanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang terdidik dalam berbagai bidang keterampilan serta keilmuan, sehingga tak heran jika mahasiswa dinilai sebagai aset bangsa. Oleh karena itu, sebutan Student Today, Leader Tomorrow tidak berlebihan jika diberikan kepada mahasiswa. Sebagai mahasiswa, harus bisa menghadapi bermacam-macam perubahan serta permasalahan yang disebabkan perubahan itu sendiri agar dapat menjawab tantangan perubahan yang ada, apalagi saat ini perkembangan. Saat ini perkembangan masyarakat berjalan sangat cepat dan sifatnya kompleks. Mahasiswa sebagai golongan intelektual harus bisa memperankan diri secara profesional dan proporsional di masyarakat maupun di bidang pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga didambakan sebagai objek yang dapat menjembatani antar pihak, baik individu, kelompok, maupun instansi untuk berpartisipasi dalam program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Oke. Sebuah karya seni dapat dipahami oleh siapa saja yang tahu bagaimana memahaminya. Tetapi bagi masyarakat umum, itu adalah hal aneh yang dipamerkan. Nah, jika publik tertarik dengan makna karya seni, mereka pasti akan mencoba untuk mencari petunjuk di dalam seni tersebut, dan setidaknya terbuka untuk menerima asumsi dari seniman tersebut gitu. Karena semua karya seni berkembang dari hubungan formal dan empati. Nah, hubungan formal antara elemen dan bentuk serta struktur karya memungkinkan penonton untuk memperdalam empati mereka terhadap apa yang ditunjukkan oleh karya tersebut. Nah, seseorang juga bisa mendapatkan inspirasi dari seni, menggambarkan Sustainability Jam Session sebagai kesempatan untuk menciptakan visi dan memecahkan masalah. Berbagai jenis aktor dari perspektif yang berbeda, seperti sesi musik dan jamming improvisasi, membentuk kelompok untuk membawa ide dan perspektif baru ke masalah sulit yang terkait dengan organisasi tuan rumah. Menurut Molderes tahun 2018. Nah, seniman memiliki kemampuan untuk menggabungkan pikiran dan tubuh
pikiran dan tubuh, imajinasi, dan pengetahuan kognitif sehingga ia dapat melakukan ini. Nah, menurut Sri Pastava tahun 2012 mengatakan bahwa tujuan seni adalah untuk mengungkap pertanyaan yang tersebut dalam jawabannya. Nah, seniman memainkan banyak peran terkait dengan keberlanjutan. Mereka adalah visualisator, pelaksana, penjaga hati nurani, artikulator nilai, pengembang estetika, dan aktor kompleksitas. Nah, pembaca yang diundang secara aktif dapat menikmati karya seni dan berusaha sedekat mungkin dengan empati yang dicari oleh seniman. Nah, namun penonton memiliki kebebasan tersendiri untuk memaknai karya yang diberikan, karya yang dilihatnya. Gitu. Nah, galeri sendiri berfungsi sebagai tempat interaksi antara seniman dan pengunjung, dan persepsi estetika pengunjung terhadap acara seni dapat sangat mempengaruhi dan menghasilkan makna yang berbeda. Gitu. Nah, sikap pengunjung pameran dengan latar belakang yang berbeda ketika berhadapan dengan seni adalah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk melihat karya seni. Gitu. Latar belakang ini dibentuk oleh pengalaman seniman yang menyenangi karya pendidikan, tempat sosialisasi seniman, seniman peserta pameran, seniman pameran, peminat, atau seniman sekaligus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Irus. Baik, setidaknya ada 4 jenis kebebasan berekspresi di lingkup kampus. Yang pertama adalah kebebasan pers, yaitu perlindungan agar mahasiswa dapat mempublikasikan informasi dalam media percetakan ataupun media yang lainnya tanpa pembatasan dan campur tangan dari internal kampus itu sendiri. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat ini menunjukkan kebebasan untuk menunjukkan pikiran dan pendapatnya terhadap suatu hal yang diekspresikan pada bentuk-bentuk tertentu yang tidak melanggar hukum. Nah, salah satu contoh kebebasan berekspresi menurut kami adalah menyuarakan pikiran dan pendapat dengan cara pameran karya seni atau art exhibition ini. Di sini karya seni berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan satire yang mengusung tema Let the Art Speak for Itself. Yang ketiga, ada kebebasan serikat, yaitu adalah kebebasan bagi setiap mahasiswa untuk bergabung atau berafiliasi untuk membentuk suatu kelompok dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir ada kebebasan mendapatkan akses informasi. Dalam hal ini adalah transparansi sebagai negara demokrasi, untuk hak masyarakat dijunjung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sehingga keterbukaan informasi merupakan hak mendasar yang perlu diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya oleh Ica. Mahasiswa memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu sebagai kelompok intelijensia. Seorang mahasiswa dapat disebut sebagai kelompok intelijensia karena memiliki keahlian dan peluang untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu mahasiswa memiliki ciri sebagai pemimpin. Mahasiswa juga didambakan untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu dan terampil nantinya, baik menjadi pemimpin masyarakat atau di dunia kerja nanti. Yang ketiga, yaitu mahasiswa menjadi daya penggerak yang dinamis untuk proses modernisasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa ditambahkan sebagai tenaga berkualitas dan profesional. Mahasiswa merupakan agen perubahan yang memiliki 3 peran penting, yaitu peran intelektual. Mahasiswa dalam hidupnya harus mampu melaksanakannya dan proporsional sebagai mahasiswa, anak, maupun harapan masyarakat, karena mahasiswa merupakan seorang yang intelek, jenius, dan juga jeli. Yang kedua yaitu peran moral. Mahasiswa yang hidup di kampus disebut sebagai bebas berekspresi, berdiskusi, berorasi, beraksi, serta berspekulasi, harus mampu memperlihatkan tingkah laku yang bermoral di setiap tindak tanduknya tanpa tercemar dan terpengaruh dengan keadaan lingkungan. Selanjutnya yaitu mahasiswa memiliki peran sosial, yaitu mahasiswa yang merupakan agen pembawa perubahan harus selalu bersinergi, berpikir kritis, dan bertingkah konkret yang terlingkar dalam kerelaan dan keikhlasan sebagai pemrakarsa, penyampai aspirasi, serta pelayan masyarakat.
Kemudian, mahasiswa juga memiliki 4 peran dan fungsi penting terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa sebagai agen perubahan bukan hanya sekedar pelopor perubahan, tetapi menjadi objek perubahan itu. Yang disebut sebagai perubahan tersebut pasti perubahan menuju yang baik serta tidak meninggalkan jati diri kita sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu social control atau kontrol sosial. Mahasiswa sebagai kontrol sosial berarti mahasiswa berperan untuk mengontrol kehidupan di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga sebagai panutan masyarakat dengan landasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Dan tingkat pendidikannya, aturan yang diatur dan dijalankan di sekitarnya dan pola pikirnya. Yang ketiga yaitu mahasiswa memiliki peran sebagai iron stock atau sebagai generasi penerus. Mahasiswa sebagai generasi penerus didambakan untuk tumbuh sebagai manusia yang tangguh, yang memiliki kemampuan serta akhlak terpuji yang kemudian akan menggantikan generasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sebagai moral force atau sebagai kekuatan moral yang berarti mahasiswa merupakan contoh dalam kehidupan masyarakat. Next. Oke. Selanjutnya adalah seni. Seni itu adalah kegiatan secara sadar yang menggunakan media tertentu untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain dalam bentuk gambar, suara, dan gerakan. Nah, seni sendiri didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menciptakan objek yang bernilai keindahan. Biasanya dilawankan dengan istilah craft. Nah, lalu karya seni sendiri adalah artefak yang mengandung banyak nilai, yaitu nilai seperti nilai keindahan, agama, misteri, sejarah, pendidikan, nilai sosial, dan ekonomi. Nah, seni itu sering berhubungan dengan visual. Maka dari itu sering disebut seni visual. Seni rupa adalah perwujudan seni rupa yang memiliki dimensi dan dapat dilihat dan dirasakan. Nah, berbagai bentuk karya seni yang merupakan bentuk ekspresi dapat diberlakukan sebagai identitas atau ekspresi karena dua alasan. Pertama, mampu menangkap kandungan spiritual dari seniman yang menciptakan karya nyata. Nah, kedua, proses memaknai sebuah karya seni dianggap begitu penting sehingga dapat menjadi ajang tantangan dan ekspresi identitas. Nah, di sini kehidupan manusia yang bergerak dinamis mengundang hati seseorang ke kondisi kehidupan yang sangat kompleks dan beragam. Nah, dalam realitas kehidupan manusia, pada suatu saat akan mengarah pada tahap mengenali batas kemampuan manusia itu sendiri. Nah, jika seseorang tidak bisa menangani batas ini dengan hati-hati, orang akan menjadi emosional dan rentan terhadap frustasi yang akan terus membara. Nah, emosi, ketakutan, dan frustasi perlu diarahkan agar orang tidak meledak atau menghancurkan sesuatu. Nah, penyaluran emosi itu sendiri sebenarnya tidak harus secara verbal, tetapi dapat dilakukan melalui proses katarsis melalui penciptaan karya seni. Selain unsur-unsur visual yang terkandung dalam karya seni, unsur individu seniman sebagai pencipta di baliknya juga dapat diperiksa secara psikologis. Nah, konflik batin antara cita-cita, mimpi, dan fantasi ini menunjukkan bahwa apa yang dialami seniman sebenarnya diekspresikan dalam karyanya, terutama melalui elemen visualnya, intrinsik. Nah, untuk karya seni yang dipamerkan nanti, itu dapat berupa karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk karya seni rupa 2 dimensi yang bisa ditampilkan adalah seperti lukisan, digital art, sketsa, kartun, komik, dan sebagainya. Dan untuk karya seni rupa 3 dimensi bisa berupa patung, pahatan, dan sebagainya. Nah, karya seni yang dikirimkan nanti akan diseleksi oleh panitia yang berkompeten di bidangnya agar konten tidak mengandung sara dan pornografi. Nah, karya itu sendiri harus memiliki esensi dan tujuan untuk mengkritik kinerja sivitas akademika universitas, baik itu kritik terhadap individu maupun umum seperti sistem yang ada di kampus. Pameran dapat dilakukan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau, yaitu pada ruang tertutup dan juga ruang terbuka. Nah, pada ruang tertutup, pameran biasanya dilakukan pada galeri art, aula, ballroom,
museum, dan pada ruang terbuka biasanya dilakukan di pantai dan juga di taman. Nah, target utama dari pameran ini adalah mahasiswa, dosen, dekan, rektor, dan sivitas akademika lainnya. Ya, baik. Dalam konsep pameran karya seni ini, kami mengusung temporary art gallery atau pameran karya seni yang diadakan dengan batas waktu tertentu dan mengusung tema yang merefleksikan fenomena sosial yang sedang berlangsung. Contohnya seperti lukisan satir yang berfungsi memberi kesan atau menerangkan fenomena sosial itu sendiri kepada para pengunjung, dan jenis-jenis karya seni yang dapat memancing orang untuk berpikir mendalam dan menyadari realitas yang terjadi melalui sebuah seni. Nah, dalam pameran karya seni ini diadakan pada lorong yang panjang berjalur one way atau satu arah. Tujuannya adalah agar aspirasi mahasiswa yang berupa karya seni ini bisa dilihat secara komprehensif atau menyeluruh oleh para sivitas akademik. Konsep ini memang terkesan agak kaku dan tidak seperti pameran karya seni yang lain, yang ruangannya lebih fleksibel dan bisa diakses dari mana saja. Hal itu dikarenakan tujuan utama dari pameran ini adalah memperlihatkan aspirasi dengan estetika dan bukan hiburan semata. Karena konsep yang dirancang ini tidak seperti pameran pada umumnya, tentu pengelola juga berusaha semaksimal mungkin dalam membuat pengunjung merasa nyaman. Pameran karya seni ini difasilitasi oleh sirkulasi udara yang baik dan ditambah dengan pendingin ruangan. Kami percaya bahwa dalam memahami karya seni memerlukan pikiran yang jernih dan suasana hati yang baik. Oleh karena itu, ruangan harus didesain senyaman mungkin. Pencahayaan juga merupakan suatu yang esensial dalam mendukung pameran karya seni. Dalam hal ini, kami menggunakan artificial light yang menurut kami memiliki banyak kelebihan seperti cahaya yang bisa diatur dan bisa memberi kesan hangat yang secara psikologis dipercaya membuat perasaan rileks. Pengelola juga memutar lagu atau instrumen yang mendukung suasana pameran karya seni untuk membangun suasana agar lebih hidup. Untuk pengarahan terhadap pengunjung pameran sendiri ini adalah pertama, pengunjung bisa melakukan reservasi online melalui website yang telah dibuat oleh pengelola, lalu men-scan barcode pada pintu utama dan diarahkan kepada ruangan untuk masuk ke jalur one way ini. Dan dia diarahkan kepada introductory space, yaitu adalah ruangan yang berfungsi untuk memberitahu tujuan galeri dan informasi mengenai apa saja yang ada dalam. Lalu pengunjung diatur pengelola untuk berbaris di lorong dengan jarak 2 meter, tujuannya untuk menghindari berdesakan dan agar pengunjung dapat mencerna makna dari karya seni yang dipamerkan. Nah, setelah pengunjung menyelesaikan tur pameran tersebut, pengunjung bisa langsung men-scan barcode sebagai bukti keluar ruangan. Pengunjung juga bisa langsung memberi umpan balik berupa masukan dan kritik di website secara anonim. Bagian menariknya, bagi para pengunjung yang sudah terdata di daftar hadir, maka di website tersebut akan muncul dashboard yang berisi kumpulan karya seni yang sudah dilihat dan direpresentasikan secara virtual. Tersedia tombol suka untuk mengetahui karya seni mana yang paling banyak menarik perhatian pengunjung, dan pengunjung juga bisa memberi pandangan mengenai karya seni tersebut di kolom komentar atau sekedar mengapresiasinya. Nah, berdasarkan uraian di atas. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang bisa diambil bahwa dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus saat ini diperlukan media yang tepat dan efektif agar tersampaikan. Nah, maka dari itu dibentuklah sebuah ide yang efektif dengan menyelenggarakan pameran karya seni yang dikelola langsung oleh mahasiswa. Nah, karya yang dipamerkan adalah karya seni rupa baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi yang isinya diperuntukkan sebagai penyaluran aspirasi mahasiswa dengan mementingkan esensi seni tersebut. Nah, pameran ini dilaksanakan di tempat yang strategis, baik itu dalam ruangan maupun luar ruangan, yang akan didatangi oleh sivitas akademika kampus. Nah, dengan konsep temporary art gallery, mengontrol terselenggaranya acara agar lebih rapi dan efektif serta dibuat senyaman mungkin sehingga pengunjung yang datang bisa mendapatkan manfaat dari karya-karya yang dipamerkan. Nah, dengan demikian pameran karya seni
bertujuan untuk menyuarakan aspirasi secara estetika ini diharapkan lebih membuka hati para sivilis akademika dalam melihat realitas yang terjadi di kampus. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaklumi. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.